Sholawat Badar dan kisah menarik di balik terciptanya Sholawat Badar oleh Kiai Ali Mansur, penulis selawat Badar. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Penggalan bait tadi merupakan syair yang mungkin paling sering dikumandangkan di masjid-masjid yang ada di Indonesia. Sementara bagi warga Nahdliyin atau jemaah Nahdlatul Ulama, syair tersebut bisa dibilang seperti lagu wajib di kalangan mereka. Bait tersebut adalah penggalan syair selawat Badar yang berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berjuang dalam perang Badar. Tapi, tahukah siapa orang yang mengarang selawat legendaris tersebut? Selawat itu merupakan karya dari Kiai Ali Mansur pada tahun 1960. Ketika itu, ia tengah menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi, Jawa Timur, sekaligus menjadi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU, di kota itu. Latar belakang terciptanya Sholawat Badar kabarnya karena kegelisahan Kiai Ali Mansur dengan kondisi politik saat itu. Saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang dalam masa jayanya. Pengaruh politiknya meluas hingga ke desa-desa. NU, yang merupakan organisasi bagi para kiai dari kota hingga ke pelosok desa, adalah saingan utamanya. Karena kegelisahannya, pada suatu malam Kiai Ali tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memikirkan situasi politik yang semakin tidak menguntungkan NU. Orang-orang PKI semakin leluasa mendominasi kekuasaan dan berani membunuh kiai-kiai di pedesaan. Karena memang kiailah pesaing utama PKI di tempat itu, tulis buku antologi NU Sejarah Istilah Amaliyah Uswah. Dalam kegelisahannya, Kiai Ali merenung sambil memain-mainkan penanya di atas secari kertas. Kemudian ia menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Kiai Ali memang dikenal piawai membuat syair-syair sejak ia masih nyantri di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kiai Ali suka ilmu arud. Kiai Ali suka ilmu arud atau ilmu syair dan belajar ilmu ini di Lirboyo. Ia sering diajak diskusi pengasuh masalah arud menurut Gus Dur, R.E.D., K.H. Abdurrahman Wahid. Kiai Ali juga pernah belajar di Tebu Ireng, kata Kiai Syakir Ali, putra kedua Kiai Ali Mansur, dikutip dari NU.org.id. Malam itu, sambil menulis syair-syair dalam bahasa Arab, ia teringat akan mimpinya di malam sebelumnya. Ia bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Ia heran apa maksud dari mimpinya itu. Tambah mengherankan lagi, karena di malam yang sama, istrinya juga mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keheranannya, keesokan harinya ia bergegas menanyakan perihal mimpinya kepada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Ia menceritakan semua kegelisahan dan kedua mimpi syarat makna itu, mimpinya dan mimpi istrinya. Mendengar cerita Kiai Ali, Habib Hadi menjawab, "Itu ahli Badar ya ahi," seperti dikutip dalam buku antologi NU. Konon, dari kedua mimpi syarat makna itulah, Kiai Ali terdorong untuk menulis syair yang hingga kini dikenal dengan Sholawat Badar. Keheranan Kiai Ali tak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, banyak tetangga-tetangga yang datang ke rumahnya. Mereka membawakan beras, daging, dan lain sebagainya. Layaknya akan mendatangi orang yang punya hajat mantu, dikutip dari laduni.id. Karena keheranannya, lalu ia bertanya kepada tetangga yang mengiriminya bahan makanan tersebut. Mereka bercerita, pada pagi-pagi buta tadi, pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan bahwa di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu. Maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Kiai Ali masih bingung mengenai siapa orang berjubah putih yang menyebarkan informasi tersebut. Tambah mengherankan lagi,
Malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu, yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa, seperti dikutip dari buku Antologi NU. Tidak disangka, keesokan paginya, serombongan Habib berjubah putih hijau yang dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Dalam buku kecil Kiai Ali Mansur tercatat, kunjungan para Habib tersebut terjadi pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi, dikutip dari laduni.id. Kiai Ali sangat senang mendapat kunjungan dari para ulama besar yang sangat dihormati umat Islam. Alhamdulillah, ucapnya. Dalam kunjungan tersebut terjadi perbincangan dan beberapa ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan Habib Salim bin Jindan. Usai ceramah dan perbincangan basa-basi sebagai pengantar, Habib Ali Kuitang menanyakan suatu hal yang tidak diduga. Ia bertanya soal syair yang baru saja ditulis oleh Kiai Ali. "Ya Ahi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami ini," pinta Habib Ali. Sontak Kiai Ali bingung. Sebab belum ada satu orang pun selain dirinya yang tahu perihal syair tersebut. Namun seketika itu juga ia memaklumi, mungkin itulah karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Habib Ali. Sebagai ulama besar yang dihormati, Habib Ali memang dikenal luas sebagai waliullah atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah hal aneh dan perlu dicurigai. Dikutip dari buku Antologi NU, segera Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat badar hasil perenungannya. Kebetulan Kiai Ali dianugerahi suara yang merdu. Di hadapan para Habib itu, lantunan sholawat badar Kiai Ali membuat mereka meneteskan air mata haru. Usai mendengar lantunan sholawat badar dari Kiai Ali, Habib Ali Kuitang bangkit. "Ya Ahi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat badar," serunya bersemangat. Sejak saat itu, sholawat badar terkenal di kalangan warga Nahdliyin yang seakan-akan menjadi lagu wajib hingga kini. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang Kiai Ali Mansur serta ulama-ulama lainnya datang ke kediamannya di Jalan Kuitang, Jakarta. Di sana, sholawat badar dikumandangkan secara luas oleh Kiai Ali Mansur. Jasanya sebagai penulis sholawat badar hampir dilupakan. Namun, pada Muktamar ke-28 NU di Krapiak, Yogyakarta, sholawat badar dikukuhkan sebagai Mars Nahdlatul Ulama, kemudian oleh KH Abdurrahman Wahid. Kembali ditegaskan siapa penulis syair tersebut saat ia menjabat sebagai Ketua PBNU pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri. Pada Harlah ke-91 NU, Kiai Ali Mansur dianugerahi tanda jasa bintang kebudayaan atas karyanya. Awalnya banyak yang tidak tahu siapa penulis sholawat badar sebelum Gus Dur menyebutkan Kiai Ali sebagai pengarangnya. Saat itu Gus Dur takut sholawat badar diakui orang luar. Gus Dur minta saya bawakan data penguat bila Kiai Ali memang penulis sholawat badar ke Jakarta, tutur Kiai Syakir, dikutip dari Tebu Ireng Online. Usai dibahas Gus Dur, nama Kiai Ali Mansur lalu dikenal dan menjadi bahan pembicaraan ahli sejarah dan budayawan, khususnya yang berasal dari kalangan Nahdliyin. Sejalan dengan itu, akhirnya banyak peziarah dari jauh yang datang ke makam Kiai Ali Mansur di Desa Mabit, Rengel, Tuban. Kiai Syakir bersyukur ayahnya suka menulis dan mempunyai catatan pribadi setiap melakukan sesuatu. Abah itu punya buku harian dan suka menulis kegiatannya di buku harian, kertas kosong dan pinggir kitab. Sampai sekarang saya masih punya catatan pribadi Kiai Ali dalam tulisan pego dan Latin, ungkap Kiai Syakir.
Hal itu memudahkannya menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya soal Kiai Ali Mansur dan karya fenomenalnya. Shalawat Badar dikutip dari Tebu Ireng online. Di antara catatan Kiai Ali Mansur dalam tulisan pego yang ditemukan oleh Kiai Syakir berbunyi, "Naliko kulo gawe lagune Shalawat Badar, yoiku sakbakdene teko songko Makkah Al-Mukarramah, kang tak anyari waktu Lailatul Qiroah kelawan ngundang almarhum Haji Ahmad Kusyairi sak muride. Yoiku ono malam Jumat tahun 1960, tonggoku podo ngimpi weruh ono bongso Said utawa Habib podo melebu ono omahku. Wa karimati, khotimah, ugo ngimpi ketok Kanjeng Nabi Muhammad iku rangkul-rangkulan karo Al-Fakir. Kiro-kiro dino Jumat bakdo syubuh, tonggo-tonggo podo endodok lawang pawon, podo takon. Wonten tamu sinten mawon kolo endalu. Lajeng kulo tanget Habib Hadi Al-Hadar, dan dijawab, ha ulai arwahu ahlil badri radhiyallahu anhum. Alhamdulillahi robbil alamin. Sosok Kiai Ali Mansur memang tidak sepopuler karyanya. Namun sebagai generasi yang mewarisi karyanya, kita wajib mengetahui siapa orang yang telah berjasa mengarangnya. Saat ini, karyanya bukan hanya dilantunkan oleh warga Nahdlin saja, akan tetapi oleh hampir semua umat muslim di Indonesia, bahkan di dunia. Apalagi di tengah bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Saat menjelang berbuka puasa, di masjid-masjid kerap dilantunkan selawat Badar dengan penuh hikmat. Wabil hadi Rasulillah wa